Semuanya, suara saya kedengeran nggak ya? Terdengar, Kak. Terdengar ya? Oke, siap. Selamat siang, tadi saya juga sempat ngikutin kelasnya Kak, Fikra juga di akhir-akhir dan, seru banget, mudah-mudahan udah cukup istirahat 5 menit aja, dan hari ini, aku juga minta izin mau ini ya, mau agak interaksi banyak nih sama teman-teman di sini dan kita bakal pakai Slido buat interaksinya. Ini aku mulai langsung aja Kak Feby atau gimana? Iya boleh, Kak, silakan langsung saja. Siap. Jadi mungkin hari ini kita akan mulai dari, beberapa segmen gitu ya, akan ada 3 segmen. Nanti aku izin juga mungkin, harus benar-benar stop di, jam 15.45 karena, harus turun di sini lagi lagi sambil workshop juga. Tapi kita mulai aja. Mungkin aku justru mau mulai dengan nanya dulu sih Kak sama teman-teman yang sudah hadir di sini ada 59 orang nih. Jadi aku langsung masuk aja nih ke Slido yang pertama kayaknya. Silahkan kalau udah kelihatan di screen, mudah-mudahan udah kelihatan ya teman-teman? Kelihatan nggak sih Kak Feby? Terlihat, Kak. Terlihat ya? Boleh langsung masuk ke QR code-nya teman-teman dan kalau misalnya, login-nya pakai handphone, bisa masuk ke browser, ke slido.com, kodenya Earth Storyteller, kalau enggak misalnya login kayak aku loginnya dari, laptop atau dari iPad bisa langsung scan QR code pakai handphone-nya gini gitu ya. Pengen tanya sih, kalau teman-teman sendiri di sini, sudah berapa lama jadi storyteller? Apakah itu Earth atau bukan Earth, nggak masalah, tapi, udah berapa lama jadi storyteller? Jadi aku pengen tahu nih, kurang lebih ada tadi kalau aku cek ada 50-an orang, jadi mungkin kita coba cek nyampe 20 gitu kali ya yang ngisi, biar kita bareng-bareng, bisa cek juga nih di sini ada kapasitas yang juga ternyata banyak banget gitu ya, sama-sama expert di sini dan mungkin justru selain dari, dengar dari Kak Fikra, dengar dari para trainer gitu, dengar dari saya juga, dari satu sama lain juga sebetulnya banyak banget pengalaman yang bisa saling di-share. Di sini udah masuk 18 orang nih, 44% 1 sampai 2 tahun, terus ada yang, baru mulai 28%, ada yang kurang dari, 5 tahun, tapi ada juga yang lebih dari 10 tahun nih yang ngisi. Udah 19 yang isi, mungkin aku tunggu satu lagi aja, biar bisa sampai 20. Silahkan. Wih, udah pas nih 20. Jadi emang rata-rata, kebanyakan 1 sampai 2 tahun atau yang baru mulai jadi storyteller, tapi banyak juga yang sudah experience ya. Satu pertanyaan berikutnya nih teman-teman terkait topik kita hari ini, mungkin kalau dengar dari apa yang tadi disampaikan sama Kak Fikra, sesiku banyak akan latihan dari apa yang, sudah disampaikan tadi. Jadi, mudah-mudahan, nggak ngulang gitu ya, tapi justru, jadi bagian dari prakteknya teman-teman langsung untuk proyek yang mau dikerjakan. Terima kasih buat 25 orang yang sudah mengisi. Aku mau tanya berikutnya, yang ini dik aja, kalau nanti teman-teman ketiknya susah pakai Slido, mau pakai chat box juga nggak apa, nanti aku bacain. Cuma mungkin, ini dulu kali ya, dalam satu kalimat, apa arti collective action buat kamu? Wah, gotong royong nih ya yang nomor satu ya. Kalau mau dibikin lebih spesifik lagi boleh ya, kalau dengar kata collective action itu apa yang, mmm, masuk ke dalam benaknya teman-teman kira-kira? Wah, udah ada 6 nih yang lagi ngetik, silahkan langsung. Nanti hasilnya ini semua akan aku serahkan juga ke teman-teman panitia, jadi bisa lihat langsung hasilnya apa nih. Aksi nyata bersama-sama yang berdampak kepada lingkungan, bersama-sama ciptakan dampak, ada yang bilang kolaborasi, kumulatif aksi, wah menarik nih. Kerjasama dan kolaborasi dengan kesadaran bersama, ini menarik banget, ada aspek kesadarannya harus bareng-bareng juga ya. Gerakan bersama untuk mencapai tujuan, ada yang bilang kolaborasi dan berdampak, aku tungguin lagi nih, masih ada 5 yang ngetik, silakan. Ada upaya mencapai hasil yang diinginkan, oke. Kebersamaan dalam aksi, aku lihat lagi, yes, collective people power. Ada yang bilang, "Oh, some of the same keresahan." Menarik, ini mulainya dari keresahan ya, ada yang bilang juga power.
Jadi tadi udah ada beberapa angle, ada yang bilang ini adalah sama-sama sadar tujuannya bareng-bareng, ada yang fokus pada gerak gitu ya, ada yang fokus pada keresahan, ada juga yang fokus pada aksi nyata, benar-benar bisa dilihat di lapangan. Collective action bagiku adalah ketika suara, rasa, dan langkah banyak orang berpadu menjadi satu getaran yang menumbuhkan perubahan. Wow, keren banget. Care, kepedulian untuk do something, mempengaruhi orang-orang untuk berdampak baik secara bersama-sama. Aksi bersama yang dipimpin satu atau kelompok leaders. Menarik ya, ini ada kepemimpinannya di sini ya. Terus tadi yang belum sempat dibacain, semua sektor gitu ya, terus visi yang sama bersama-sama. Terima kasih banyak teman-teman. Ini aku tutup dulu slide-nya, kita akan masuk ke paparannya dulu sedikit gitu ya. Jadi karena diminta sharing sama kakak-kakak di Sebumi juga dan di Earth Storytellers, aku akan fokus tentang, gimana caranya menerjemahkan visinya teman-teman, untuk menjadi yang tadi teman-teman, gambarkan gitu ya, kolektif. Gimana caranya ini bisa menjadi sesuatu yang bareng-bareng. Nah, ini satu tabel aja, yang menunjukkan sebetulnya hari ini, harapannya dengan latihan kita bareng-bareng yang mungkin nggak akan selesai jadi satu tabel ini, tapi setidaknya teman-teman jadi bisa kebayang punya rencana seperti ini. Jadi, langkah awal gitu ya untuk membangun perencanaannya teman-teman sendiri. Bisa jadi perencanaannya udah ada, bisa jadi tinggal dipertajam, bisa jadi belum. Ini, mudah-mudahan bisa dipakai untuk alat berlatih bersama. Jadi di paling kolom sebelah kiri adalah mengenali siapa pemangku kepentingan yang ingin teman-teman engage, kemudian prioritas engagement-nya seperti apa. Mereka ini teman-teman yang mau di-engage atau yang mau dilibatkan dalam aksi kolektif tadi itu, perannya apa sih di dalam dampak yang ingin teman-teman ciptakan. Kemudian ada, fase projeknya, ada siapa yang me-manage mungkin di timnya teman-teman atau teman-teman sendiri semuanya, bagaimana approach-nya, communication channel-nya seperti apa, dan frekuensinya seperti apa. Ini harapannya beberapa step yang nanti kita akan main banyak Slido, total ada 10 pertanyaan sampai selesai. Aku akan menyarankan teman-teman selain mengisi di Slido-nya, bisa juga dicatat gitu ya, di catatannya masing-masing, supaya ini bisa jadi step by step yang pada akhirnya bisa teman-teman ikutin terus. Nah, tadi kita udah menjawab ya, what is collective actions? Tadi jawabannya beragam banget. Aku mencatat 5 aspek utama tadi yang sudah masuk adalah satu, tujuan bersama atau visi bersama. Yang kedua adalah kesadaran bersama, begitu ya. Yang ketiga adalah aksinya sendiri atau geraknya sendiri. Yang keempat tadi ada aspek mulai dari kegelisahan atau keresahan bersama, dan yang kelima itu bicara tentang organisasi, organizing-nya gitu, ada kepemimpinan atau ada, koordinasi dan struktur begitu kurang lebih. Nah, sebenarnya kalau dari sisi yang aku pelajari setidaknya ya, ini adalah, kanvas yang namanya Theory of Change, kanvas Theory of Change. Mungkin banyak teman-teman yang sudah pernah membuat atau belum pernah membuat, dan karena konteksnya hari ini kita sudah masuk ke kelas-kelas yang, di ujung gitu ya, di mana teman-teman sudah mulai mendefinisikan mau mengerjakan apa. Tadi aku dengar cerita juga soal teman-teman yang sudah mulai bikin campaign, soal gajah, dan akhirnya dapat problem dari BKSDA dan lain-lain. Nah, ini juga akhirnya, sesuatu yang kalau aku pribadi menyarankan untuk betul-betul dijadikan anchor. Theory of Change ini sebetulnya adalah framework yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk melihat sebetulnya apa sih tujuan akhir dari semua cerita yang mau teman-teman bagikan. Tadi Kak Fikra sempat nanya juga gitu kan, ini, tujuan untuk berceritanya apa? Apakah ujungnya adalah meningkatkan kesadaran saja gitu ya, untuk orang-orang bisa lebih tahu, bisa lebih tertarik, atau sampai aksi nyata, sampai aksi yang tadi contohnya Kak Fikra adalah berdonasi. Apa sih sebetulnya kalau di paling kanan, saya selalu mulai ngisinya tuh dari paling kanan, teman-teman. Apa sih long term change yang ingin teman-teman ciptakan? Sebenarnya ini yang, menjadi salah satu elemen dari aksi kolektif yang tadi teman-teman sampaikan sebagai definisi, gitu ya. Sebelum kita masuk ke, pertanyaan berikutnya, aku kasih case study sedikit tentang Koalisi Ekonomi Membumi sekalian, kenalan kali ya. Jadi ini aku akan ngasih contoh-contoh yang kami kerjakan di Koalisi Ekonomi Membumi, terutama terkait, setting goals gitu di segmen yang pertama ini.
Jadi tadi benar banget yang tadi bicara tentang keresahan, teman-teman yang memulai koalisi ekonomi membumi dulu memang berangkat dari kegelisahan atau keresahan. Keresahannya adalah yang ada di paling sebelah atas ini, di mana target investasinya Indonesia sampai 2040 itu 92% diarahkan ke sektor-sektor yang sifatnya ekstraktif. Dari tambang, batu bara khususnya, tambang mineral lainnya, natural gas, dan juga oil sebenarnya, minyak gitu ya. Nah, sedangkan kita sadar kalau dari kacamatanya kami di anggota yang akhirnya membentuk koalisi ini, banyak banget nih yang sebetulnya bisa digali di Indonesia dari kacamata potensi keanekaragaman hayati yang bisa dikelola secara lebih lestari juga, lebih ramah lingkungan, lebih ramah sosial gitu ya, dari mulai pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, itu kok nggak diperhatiin gitu, cuma kurang dari 10% yang diperhatikan ke sana. Artinya, ini yang bikin kita tuh semuanya deg-degan, gimana nih kalau Indonesia kok cari uangnya mau dari situ-situ aja gitu ya, sampai dengan 10, 20 tahun ke depan. Jadi, kami menetapkan bahwa tujuan kami, apa sih yang ingin kami lihat di masa depan nanti, di 2045, dimulai dari sekarang, Indonesia itu punya jalur ekonomi yang alternatif, yang tidak seperti yang sekarang ada, dan jalur itu lebih bisa menyeimbangkan antara hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia lagi, sesama gitu ya, dan hubungan manusia dengan juga alam dan budaya sebagai satu kesatuan, karena itu jadi bungkusan yang betul-betul jadi identitasnya Indonesia. Ini adalah goal kalau kita balik ke kanvas tadi gitu ya, goal yang kami letakkan di paling sebelah kanan. Supaya kita sendiri pada saat berjalan tahu persis ini ujungnya tuh mau ke situ. Pasti banyak kegiatan yang dilakukan, cerita yang disebarkan, tapi ujungnya mau ke sana. Nah, ini juga salah satu bentuk perumusan yang kita lakukan sebagai kolektif gitu ya, sebagai koalisi. Kelihatannya seperti apa sih? Ini mengambil inspirasi dari Kalimantan Barat di mana ada teman-teman, perusahaan gitu ya yang kita bantu, teman-teman Forest Wise di sana ya dan teman-teman Kalara Borneo di sana yang bergerak untuk melestarikan alam, melestarikan budaya lokal, tapi juga mengembangkan komoditas yang ada di sana untuk jadi produk yang bernilai tambah. Kita ingin menciptakan masa depan di mana dan masa kini juga sih sebetulnya, di mana teman-teman, petani dan masyarakat lokal dan kelompok, teman-teman muda di daerah itu juga bisa punya ruang untuk melestarikan hubungannya dengan alam, dengan budaya, tapi produktif begitu. Dan ini dibantu dengan teman-teman company dan entrepreneurs yang menyediakan kemampuan inovasi dan teknologi yang berbasis alam supaya ada produknya yang punya nilai tambah sehingga bisa dianggap sebagai bagian serius dari ekonomi. Tapi dua ini nggak akan berhasil kalau teman-teman yang ada di atas sini tidak membantu. Teman-teman yang ada di atas ini tuh siapa saja, ada pemerintah nasional dan pemerintah daerah, ada teman-teman yang mungkin bekerja di perusahaan buying gitu ya, off takers yang lebih besar, ada distributor dan bahkan kita-kita sendiri sebagai konsumen. Ditambah lagi ada teman-teman yang punya uang gitu ya, yang punya uang yang bisa memastikan company yang ada di tengah sini juga terus bertumbuh, teman-teman petani yang ada di sini juga terus punya kapasitas supaya mereka bisa merawat alam sambil juga meningkatkan produktivitas dari komoditasnya. Ini adalah goals yang kita set supaya kita punya anchor gitu di sini. Dan tanpa kita punya anchor goal yang jelas, maka agak susah nih untuk menentukan narasi yang mau kita bangun itu seperti apa. Jadi sampai sini mungkin itu kilas balik yang aku ingin cerita. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya yang adalah mengenali siapa stakeholders kita, mungkin aku akan balik lagi nih ke Slido. Teman-teman kalau ada pertanyaan dan lain-lain, bisa langsung aja, ditulis di chat box. Sekarang aku akan buka Slido berikutnya ya. Jadi mengajak teman-teman untuk membayangkan nih, ini boleh dikasih aku pakai timer juga ya. Ada 1 menit untuk teman-teman membayangkan kalau goalnya Koalisi Ekonomi Membumi adalah seperti tadi gitu ya. Kalau kita minta teman-teman untuk membayangkan, kita bayangkan bareng-bareng, kalau cerita yang teman-teman mau bikin dan mau sebarkan ini betul-betul berdampak secara nyata, kira-kira headline berita apa sih yang pengen teman-teman baca tentang dampak yang berhasil teman-teman ciptakan di akhir tahun 2027 nanti?
Jadi 2 tahun ke depan dengan campaign atau cerita yang berhasil menyebar dan dampak yang berhasil teman-teman lakukan, itu teman-teman pengen baca headline koran apa sih? Nah, kalau namanya headline koran harus singkat, padat, dan jelas ya. Jadi biar bisa sama-sama ngebayangin kira-kira ke depannya teman-teman tuh pengennya mencapai apa sih dari cerita-cerita ini. Wah, ini jelas banget nih. Undang-Undang Masyarakat Adat berhasil disahkan oleh DPR. Siap, terima kasih banyak. Kalau mau ditulis dari organisasi mana juga boleh ya teman-teman ya, supaya nanti bisa dicatat gitu ya. Teman-teman sambil mengetik di Slido, sambil juga bisa, mencatat di notes masing-masing karena hasil dari yang teman-teman exercise bareng-bareng sama aku hari ini, itu akan menjadi planning-nya teman-teman juga. Inklusif dan berkeadilan iklim, keberhasilan transisi di Indonesia. Nah, ini transisi apa nih? Mungkin agak lebih dipertajam lagi. Populasi makaka Vasquiaris Jambi keluar dari status endangered. Wow, menarik. Rinjani berhasil jadi gunung terbersih di Indonesia. Kali Bening sebagai sentra pangan tradisional yang digerakkan oleh pemudanya. Jadi berhasil jadi sentra pangan nih ya, menarik banget. 4 jenis penyu yang berhabitat di Indonesia statusnya sudah tidak terancam punah. Jadi tadi ada makaka, terus sekarang ada 4 jenis penyu yang nggak mau punah. Kawasan Tesonilo bebas dari perambahan dan konsesi HTI ilegal. Perempuan dan anak-anak Muara Angke ubah pesisir jadi sekolah hidup. Dari lumpur jadi ruang belajar, dari mangrove jadi harapan. Wow, cakep banget. Kecapi, buah lokal yang mendunia dan membawa sejahtera. Pemulihan ekosistem berhasil, katanya Provinsi Babel bebas konflik 3 tahun terakhir. Wow, ini 3 tahun mundur ya, berarti udah ke masa lalu nih, kalau 2027. Petani muda dari gang kecil di Jakarta. Wow, kearifan lokal Lubuk Larangan menjadi dasar kebijakan lokal. Ini seru banget, Lubuk Larangan aku udah beberapa kali main juga nih. Pangan lokal wajib ada di seluruh kantil sekolah di Bali. Yeay, jadi makan siangnya pangan lokal ya. Masyarakat pesisir kembangkan inovasi budidaya ikan berkelanjutan ramah lingkungan. Terus ada lagi bencana yang terjadi di kota YYY menghancurkan oh ini ntar diisi ya, menghancurkan sekian rumah, namun semua warga selamat, tidak ada satupun korban jiwa. Area lahan basah di pesisir Jakarta meluas, rumah bagi burung migran makin lestari. Lalu ada lagi dari keheningan lahir aksi nyata, masyarakat jadi garda depan pelindung ekosistemnya. Ada lagi sayuran lokal kembali menjadi sayuran utama Indonesia. Lalu ada PMT berbasis pangan lokal di Posyandu Mansel. Wow. Jadi ini harapannya dengan teman-teman menuliskan headline-headline berita ini, kalau dari kotaknya Theory of Change tadi, teman-teman udah bisa mengisi kolom yang paling kanan. Setidaknya itu yang jadi anchor. Kalau teman-teman lihat lagi nih ya, semua yang menulis di sini teman-teman, rata-rata itu sangat mengedepankan dampak yang betul-betul bisa dilihat di lapangan. Nah, untuk itu jadinya nyambung nih sama cerita kita gitu hari ini. Kalau teman-teman mau membawa ceritanya ini apakah tentang kesadaran untuk sesuatu yang sudah ada, misalnya contohnya tadi yang Lubuk Larangan ya, Lubuk Larangan itu kan memang sudah ada prakteknya. Dari praktek Lubuk Larangan itu berarti next step-nya kalau tadi menjadi kebijakan lokal, berarti harus ada pemangku kepentingan yang dilibatkan di situ, supaya dari sesuatu yang sudah ada, betul-betul bisa diusulkan menjadi kebijakan dan diterima. Dan akhirnya betul-betul dijadikan peraturan perundang-undangan. Artinya, cerita aja tuh baru satu segmen dari bagaimana ini bisa menjadi aksi nyata seperti apa yang diharapkan oleh headline-headline korannya teman-teman. Ini kayak ada satu tambahan nih. Komunitas upcycler merubah sampah jadi berkah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bisa jadi basis untuk teman-teman mengukur juga kira-kira ekspektasinya teman-teman untuk betul-betul ini tuh yang dikerjain, udah dapat pelatihan dan lain-lain, teman-teman sehabis-habis ini balik ke kerjaan masing-masing. Tadi ada teman-teman dari pesisir lestari, ada teman-teman dari gerakan yang sudah jalan untuk sampah. Pasti kan ada kegiatan sehari-harinya. Jadi gimana menggabungkan ceritanya teman-teman dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan dan akan teman-teman kerjakan, dan akhirnya bisa mencapai dampak ini bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang penting, tapi juga target subjek gitu ya, bukan subjek sih, target pengambil peran utama yang memang perilakunya harus berubah supaya teman-teman bisa mendapatkan dampak yang ingin teman-teman dapatkan. Ini segmen yang pertama.
sekarang aku akan balik lagi ke, PPT gitu ya, untuk cerita lagi sama teman-teman, untuk masuk ke segmen di mana kita akan bicara tentang, siapa sih sebetulnya yang kita maksudkan dengan our people, siapa sih yang kita maksudkan dengan pemangku kepentingan. Nah, di sini, itu sebenarnya ada, lingkaran-lingkaran yang biasanya aku jadikan, basis gitu ya, pada saat kita mengidentifikasi siapa sih pemangku kepentingan. Kalau kita ngomongin aksi kolektif, siapa sih sebetulnya nomor satu, bahkan sebelum kita mempertimbangkan siapa yang akan kita ajak kolaborasi, sebetulnya pertanyaan pertama yang biasanya aku ajukan adalah, siapa sih kalau tadi kita udah punya headline di sini gitu ya, teman-teman udah bisa mendefinisikan tujuan akhirnya dengan sangat konkret gitu dengan dalam bentuk headline. Sebetulnya ruang pertama yang ada di lingkaran ini teman-teman yang biasa disebut sebagai key stakeholders, itu adalah orang yang betul-betul teman-teman ingin perilakunya berubah supaya dampak itu bisa terlaksana. Jadi kalau kita bicara campaign-nya ini, targetnya itu ke siapa, itu mulai dari lingkaran yang pertama dulu. Identifikasi siapa yang betul-betul masuk ke dalam ring satunya gitu. Di mana yang tadinya mungkin bekerja sendiri-sendiri, yang tadinya mungkin bekerjanya terpisah-pisah, pada akhirnya bisa menjadikan ini sebagai upaya bareng-bareng. Nah, setelah teman-teman mengidentifikasi siapa sih yang perilakunya harus berubah, kalau kita masuk ke dalam, kanvas theory of change yang tadi, ini tuh kotak pertama gitu ya, yang kita akan isi di sebelah kiri. Teman-teman perlu juga merefleksikan, jadi let's say tadi ya tentang undang-undang, masyarakat hukum adat gitu. Undang-undang masyarakat hukum adat yang sampai sekarang ini belum disahkan, itu sebetulnya yang memang jadi bottleneck tuh siapa sih? Apakah yang jadi bottleneck itu misalnya DPR-nya sendiri? Atau di dalam DPR ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi ini jadi kenyataan gitu kan? Nah, pada saat kita memetakan itu, maka kita juga jadi bisa melihat teman-teman yang ada di dalam atau orang-orang yang ada, karena nggak semuanya teman ya, orang-orang yang ada di lingkaran pertama ini, itu sebetulnya interest dan kepentingannya itu siapa, apa gitu ya. Dari sini baru kita masuk ke lingkaran kedua yang bicara tentang primary stakeholders. Pada umumnya primary stakeholders ini kenapa dia penting dan kenapa dia jadi, perlu untuk kita identifikasi adalah orang-orang di lingkaran kedua ini, pihak-pihak di lingkaran kedua ini biasanya punya power, punya influence untuk membuat key stakeholders-nya teman-teman bergerak. Apakah itu adalah power supaya dia membuat kebijakan lebih baik gitu ya, satu gitu. Atau kalau memang kampanyenya teman-teman targetnya adalah penyadartahuan untuk publik gitu, berarti teman-teman yang ada di lingkaran kedua di primary stakeholders ini adalah yang punya power untuk menyebarkan pesan ke sebanyak mungkin orang gitu ya. Kemarin teman-teman ketemu sama Kak Andovi gitu kan, mungkin Kak Andovi jadi penyambung pesannya teman-teman bisa sangat masif gitu pesannya terhubung. Atau mungkin karena teman-teman ingin di sini key stakeholders-nya teman-teman itu sama-sama menggalang dana untuk tujuan tertentu, jangan-jangan primary stakeholders-nya teman-teman adalah kita bisa, jangan-jangan Kak Fikra adalah primary stakeholders-nya teman-teman. Baru setelah itu kita masuk ke secondary stakeholders. Secondary stakeholders ini biasanya kalau dari sisi teori dan apa yang kita praktekkan di Koalisi Ekonomi Membumi, ini adalah stakeholders yang penting untuk kita bisa mencapai dampak kita, tapi pada posisi di mana dia cukup dilibatkan saja, dia terinformasikan, dia cukup tidak berupaya untuk menghalangi apa yang kita lakukan. Kalau dia mendukung lebih bagus lagi, tapi kalaupun tidak, setidaknya kita tahu bahwa dia ada di circle nomor 2. Jadi biasanya aku memisahkan prioritisasi, karena stakeholder engagement, bikin collective action, dan lain-lain itu tuh pusing kan sebenarnya, banyak gitu yang perlu perlu kita siapkan. Tadi kalau teman-teman lihat tabel untuk planningnya juga kan sangat detail sebetulnya dari kacamata strategi. Gimana caranya kita prioritisasi di situ. Nah, balik lagi ke satu case tadi yang kita kerjakan di Koalisi Ekonomi Membumi, habis ini kita akan latihan bareng-bareng lagi. Jadi formatnya sesi ini mungkin kurang lebih seperti ini ya. Setiap kali aku cerita satu teori, aku akan cerita case tadi yang udah dilakukan di camp seperti apa, dan aku akan mengajak teman-teman untuk berlatih bersama supaya bisa langsung dipraktekin secara singkat sekarang. Nanti kalau teman-teman udah ada waktu setelah ini bisa dipraktekin secara lebih komprehensif.
Nah, satu case study yang kita lakukan di Koalisi Ekonomi Membumi adalah sebetulnya membuat dan memahami anggota koalisinya sendiri. Jadi kalau ditanya, siapa sih yang ada di key stakeholders-nya CAM sendiri sebagai koalisi? Buat kami yang ada di key stakeholders-nya CAM itu adalah anggota kami sendiri gitu ya. Di anggota kami itu ada 29 organisasi dengan kepentingan yang berbeda-beda, dengan tujuan yang berbeda-beda, dengan gaya kerja yang berbeda-beda, latar belakang dan keahlian yang beda-beda semua. Tapi ada satu tujuan bersama yang tadi aku sudah ceritakan gitu, bahwa di tahun 2045 kita pengen lihat Indonesia punya pathway ekonomi yang berbeda. Tapi karena kita bergerak secara bersama-sama sejak awal, tapi kita punya banyak sekali perbedaan di antara kita juga. Kami merasa titik awal yang harus kita lakukan itu justru memahami masing-masing anggota organisasi ini secara organisasi itu karakteristiknya seperti apa. Dan dengan cara kita melakukan studi di sepanjang 2024 teman-teman di 6 bulan pertama itu yang kita lakukan adalah mempelajari teman-teman anggota ini sebetulnya masing-masing spiritnya seperti apa, semangatnya kayak apa dari kacamata target gitu ya. Terus mereka punya expertise itu apa saja, apa sih yang pengen mereka lihat secara perubahan di ujung. Sampai akhirnya kita keluar dengan model tata kelola di dalam koalisi kami yang dipecah-pecah gitu ya, berdasarkan tim kerja. Jadi ada tim kerja advokasi. Ini semua teman-teman anggota yang memang semangat untuk mendorong kebijakan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ada provinsi, ada kabupaten, bekerja dengan KPH juga untuk hutan, bekerja dengan konsesi bahkan di beberapa tempat. Tapi ini adalah semua anggota yang memang fokusnya di advokasi. Fokus yang kedua adalah teman-teman yang memang bekerja dengan sangat erat untuk membangun jaringan pelaku usaha dengan pendekatan baru gitu, pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan ramah sosial. Di sini ada teman-teman tim kerja enablers dan pipeline. Kerjanya adalah mengkurasi perusahaan, membuat paket-paket sampai akhirnya ini bisa menjadi model bisnis yang betul-betul jalan antara daerah yang emang lestari dengan rantai pasok yang juga lestari. Ada lagi yang fokus prioritasnya adalah bagaimana ini bisa didanai, mencari dananya gitu ya. Di sini ada teman-teman yang tergabung di tim kerja fundraising and investment. Akhirnya dikelolanya seperti itu supaya kita bisa oper-operan kerjaan gitu, teman-teman. Supaya kita bisa punya aksi kolektif yang memang sesuai dengan expertise masing-masing. Jadi semua anggota setelah dikasih rekomendasi, mereka juga yang pilih sendiri mau masuk ke tim kerja mana. Ada 2 tim kerja lagi, ada yang fokus di komunikasi karena beberapa anggota kami, dulu Kak Karuna juga nih salah satu anggota CAM di Klinomik, itu juga fokusnya di komunikasi. Kemudian ada impact monitoring dan reporting, karena ada beberapa seperti Jejakin dan beberapa teman-teman lain yang fokus sekali untuk mengukur dampak dan melaporkan dan punya keahlian di situ. Hasil dari kita mempelajari key stakeholders kita yang adalah member kita sendiri, artinya kalau member kita aja bisa bergerak secara bareng-bareng untuk mendorong ini, maka bisa powerful sekali. Akhirnya kita keluar dengan target jangka menengahnya kita. Kalau target 2045-nya adalah itu, di tahun 2030, apa nih aksi bersama konkret? Jadi tadi kalau dari definisinya teman-teman, ini soal aksi konkretnya. Targetnya apa? Targetnya di 2030 ada setidaknya 100 jurisdiksi, jadi 100 daerah gitu ya, yang terhubung dengan 100 pelaku usaha, bisa jadi bisnis yang di tengah, usaha kecil menengah, bisnis itu dalam bentuk pelaku usaha di ujung sekali gitu ya, koperasi, kelompok tani, dan lain-lain. Mungkin bukan badan hukum, tapi badan usaha. Dan mereka terhubung untuk menciptakan rantai pasok bioekonomi yang kuat. Itu yang kita sama-sama pengen kejar di 2030. Dan karena mereka mampu membuat rantai pasok yang kuat sebagai key stakeholders gitu ya, maka kita bisa memobilisasi sumber dana juga setidaknya 200 juta US dollar itu targetnya dalam bentuk investasi, transaksi, dan juga pendanaan lain. Ini hasil dari pemetaan stakeholders yang di tengah-tengah nih, key stakeholders kita adalah member kita sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah members kita sendiri, kemudian primary stakeholders-nya siapa? Yang kita putuskan sebagai primary stakeholders adalah perusahaan-perusahaan yang memang dikurasi sejak awal untuk menjadi companies network kita. Um,
simpelnya adalah ini adalah perusahaan-perusahaan yang kita anggap sebagai champion yang perlu terus didukung dan diperkuat supaya dia bisa mewujudkan pathway ekonomi baru yang kita inginkan. Ada teman-teman Java Kirana yang bergerak di kopi, Kalara Borneo yang bekerja di kakao dan juga buah maram. Ada teman-teman Palapa yang mengolah pala, ada Duanyam yang mengelola lontar, ada Forestwise yang mengelola tengkawang, tapi ada juga teman-teman seperti Automa yang fokus kepada tracking logistik yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ada teman-teman AgriLabs yang sangat fokus ke teknologi pengelolaan tanah supaya bisa sehat untuk komoditas apapun yang mau ditanam dan dikembangkan secara lebih baik. Nah, ini itu adalah stakeholders primary kita. Dalam artian, key stakeholders kita yang memang harus bergerak bersama-sama adalah anggota koalisinya. Anggota koalisi akan membantu menciptakan dampak di mana primary stakeholders kita adalah teman-teman perusahaan ini. Nah, ini kurang lebih adalah bagian pertama dari mengenal stakeholders. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, yang adalah mendefinisikan relasi yang ingin kita bangun, aku balik lagi seperti tadi, mau mengajak teman-teman latihan lagi nih. Jadi aku akan balik ke Slido, teman-teman, dan kita akan coba latihan untuk masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan latihan berikutnya. Aku mau mengundang teman-teman untuk menyebutkan satu aja pihak yang paling ingin teman-teman pengaruhi melalui upayanya teman-teman dan perilaku yang pihak itu perlu lakukan agar dampak dari cerita kamu tercapai. Tadi ada beberapa yang bilang Gunung Rinjani menjadi gunung terbersih gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari contoh itu aja, pihak mana sih yang paling pengen kamu pengaruhi? Apakah pihak yang bawa sampahnya sekarang jadi bikin Gunung Rinjani kotor gitu ya? Apakah pihak yang justru selama ini tidak membersihkan gitu ya? Atau teman-teman yang menjaga Gunung Rinjani sehari-hari? Apakah ini kelompok Mapala atau siapa nih? Jadi disebutkan yang agak lengkap ya. Pihaknya mana? Jadi tadi targetnya apa, terus pihaknya mana yang paling ingin dipengaruhi, dan perilaku apa yang perlu dilakukan supaya dampak dari ceritanya bisa tercapai. Aku kasih timer lagi ya, sekitar 1,5 menit ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan latihan ini bisa jadi latihan teman-teman juga memetakan satu sama lain potensi untuk nanti kolaborasi nih, jangan-jangan sesama peserta storytellers nih. Silahkan. Tadi kalau aku cerita dari kacamatanya Cam, kurang lebih seperti itu. Primary stakeholders kita ternyata, wah ini harus membersnya gerak dulu nih bareng-bareng. Justru saya sebagai perangkai gotong royongnya merasa dampak saya adalah kalau semua members berhasil nih untuk bergerak secara konsisten mendorong mimpi bersamanya gitu. Karena ya kebetulan peranku sebagai convener atau tim manajemen dari koalisinya sendiri. Tapi bisa jadi teman-teman perannya beda kan. Oke, jadi kalau nah ini yang pertama langsung munculnya Rinjani nih. Taman Nasional Gunung Rinjani ini pihak yang paling pengen dipengaruhi ya. Dan perilakunya sudah jelas juga menetapkan aturan absen sampah secara ketat dan sanksi yang ketat. Oke, ada juga pemerintah provinsi. Oke, ini Jambi ya berarti ya, menetapkan kebijakan terkait konservasi Sungai Batanghari berbasis kearifan lokal. Itu yang pengen dilakukan. Masyarakat pecinta gajah 18 sampai 44 tahun yang aktif follow akun-akun viral gajah bisa aktif menyuarakan kasus gajah yang kurang dapat perhatian di media. Ini sangat spesifik juga, berarti aksi nyata yang ingin dicapai di sini adalah cerita tentang gajah ini memang menyebar kemana-mana, and that is the goal, which is fine gitu kan. Semua orang pasti punya goal yang berbeda-beda. Artinya memang nanti tolak ukurnya dari teman-teman yang mau mengukur kampanye atau keberhasilan theory of change ini adalah apakah ini betul-betul membuat orang jadi lebih aktif tanpa dipantik, mereka udah nyebar-nyebarin cerita tentang gajah ya. DPR atau Kemenhub itu pihak yang paling pengen dipengaruhi, membuat peraturan perlindungan untuk satwa-satwa liar tidak dilindungi. Oke, ada lagi local and central government. Berharap mereka lebih bisa memahami ekologi adat sampai ke akar-akarnya sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak meminggirkan masyarakat adat. Keluarga dari orang kota besar, keluarga dari kota besar, orang tua dan anak untuk tertarik dan mau kembali bermain di hutan gugusan Pegunungan Serayu Utara melalui ekoturism untuk mengenal biodiversity. Nah, ini menarik nih. Kalau memang tujuannya adalah menarik orang untuk datang, berarti kan cerita yang harus disampaikan adalah betapa menyenangkannya gitu misalnya ya.
bisa hadir di hutan gugusan Pegunungan Serayu Utara, dan manfaatnya itu apa gitu kan sebetulnya untuk mengenal biodiversity, untuk mendukung ekoturism, dan masih banyak lagi. Ada lagi nih, warga Lengkong Kulon tidak membuang begitu saja buah kecapi, mau mengolah buah kecapi menjadi produk ekonomi sirkuler, kulitnya menjadi ekoenzim, buahnya menjadi produk ekonomi kreatif yang tahan lama dan bernilai tinggi. Ada lagi kaum muda usia 15 sampai 25 tahun mau terlibat dalam pertanian kota dengan terjun langsung melakukan penanaman dan pemeliharaan, pemanenan hingga menjual hasil secara kekinian, baik produk asal maupun end product. Ada lagi soal eksploitasi penyu, itu yang mau dipengaruhi supaya mereka bisa mendapatkan alternatif yang sustainable sehingga tidak bergantung pada eksploitasi pada penyu. Menarik nih, berarti alternatif pendapatan yang sustainable ini apa gitu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi momen refleksi teman-teman untuk melihat sendiri kalau dari primary stakeholders-nya teman-teman, key stakeholders-nya teman-teman, ternyata ini benar-benar beragam banget dan banyak banget ini yang terkait sama pemerintah juga gitu ya. Di sini ada juga yang bilang masyarakat lokal Kalimantan 17 sampai 40 tahun mau ikutan menjaga, masyarakat pesisir 18 sampai 45 tahun, ada yang sangat spesifik ke guru dan sekolah, ada kepala di desa adat, kemudian ada juga dinas kesehatan Mansel. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman jadi ingat bahwa anchor key stakeholders yang teman-teman sebutkan di sini adalah lingkaran terkecil yang benar-benar harus menerima cerita yang teman-teman crafting gitu. Jadi kalau aku sambungkan sama materi tadi gitu, kalau teman-teman melihat lagi di sini ke target audience utamanya teman-teman, teman-teman harus bisa mengevaluasi ceritanya teman-teman ini akan diolah dan dikelola dan disampaikan dengan cara seperti apa. Kalau teman-teman pakai misalnya platform digital, tapi teman-teman sebetulnya mau menyasar local and central government, platform digital mana yang memang mereka amati gitu. Platform digital mana yang mereka memang gunakan untuk pengambilan keputusan mereka. Habis ini kita akan masuk ke bagian persona ya teman-teman ya. Untuk bisa memetakan masing-masing ini, kita harus tahunya tuh nguliknya tuh sampai sedalam apa supaya mereka juga akhirnya dapat pesan dari cerita yang sudah kita crafting secara baik. Thank you teman-teman, masih ada 16 orang yang terus menulis. Mudah-mudahan ini bukan buat aku sebenarnya tulisannya gitu ya, tapi buat teman-teman sendiri. Dari sini bisa dipindahin juga, dimasukin ke dalam catatannya teman-teman sendiri supaya strukturnya sudah mulai kelihatan. Lanjut ya, kita akan masuk kembali ke materi. Tadi kita udah ngomongin soal primary stakeholders dan key stakeholders serta secondary stakeholders. Sekarang kita masuk ke intended relation. Jadi mendefinisikan relasi apa sih yang ingin teman-teman dapatkan dari teman-teman pemangku kepentingan yang tadi sudah dipetakan. Biasanya di teori gitu ya, rata-rata teman-teman akan ketemu dengan model stakeholders mapping seperti ini, di mana teman-teman bisa memetakan antara power dan influence dari stakeholders-nya. Jadi kalau tadi kita lihat dari kacamata primary stakeholders, di sini tuh adalah tempat untuk teman-teman mulai memahami kira-kira power dan influence dari circle kedua dan circle ketiga tadi terhadap key stakeholders yang teman-teman punya itu seperti apa. Dan disitulah teman-teman perlu mengambil keputusan bagaimana merangkai aksi kolektif bersama dan dengan siapa saja. Artinya, pada saat primary stakeholders atau secondary stakeholders-nya teman-teman punya power atau influence yang tinggi, jadi kalau ke sini makin tinggi, makin atas makin tinggi gitu ya, artinya dia masuk kuadran yang atas ini, maka harus disandingkan dengan level of interest. Dia udah cocok belum sama apa yang teman-teman perjuangkan? Dia udah kira-kira punya ownership atau punya buy-in deh at least gitu ya. Dia suka juga sama penyu misalnya. Dia suka juga melihat ekoturism yang berhasil. Pihak ini akan mendukung pada saat di dalam kota tersebut ada proses recycle atau upcycle yang berhasil. Orang itu juga misalnya pihak tersebut sangat mencari peluang di mana komoditas-komoditas yang tadinya terlupakan seperti kecapi itu bisa naik lagi pamornya. Dia harus disandingkan dengan interest level. Habis itu kita bagi menjadi 4 pada umumnya. Kalau itu power dan influence-nya tinggi dan Kak, materinya belum interest kelihatan. belum ke-share ya?
Iya Kak, Thank you, mengerti. thank you, thank you, thank you. Bentar. Wah, thank you udah dikasih tahu. Kalau enggak, aku ngomong terus nih tanpa tanpa. Tapi tadi slide-nya kelihatan kan ya teman-teman ya? Ini kelihatan nggak sekarang? Kelihatan Mbak. Nah, oke, sip. Ini yang tadi aku sempat cerita ya. Jadi power sama influence itu makin tinggi, maka dia makin penting untuk teman-teman perhatikan. Tapi harus disandingkan juga dengan level of interest yang makin tinggi juga. Pada saat teman-teman bisa mengkategorikan primary stakeholders-nya teman-teman itu interest-nya tinggi, jadi masuk ke kuadran sebelah kanan, dan dia juga punya power atau influence untuk menggerakkan key stakeholders-nya teman-teman juga tinggi. Jadi kalau tadi mau ngegerakin Pemprov nih gitu ya, dia berarti pihak tersebut perlu dianalisa dulu, mereka mampu tidak sih membantu kita untuk mempengaruhi pemerintah provinsi di Jambi gitu misalnya. Pada saat dia adalah orang ya pihak yang memang sudah sepakat dengan gerakan yang ingin teman-teman lakukan, paling nggak semangatnya dan tujuannya, dan dia juga punya power yang tinggi, maka masuk ke kuadran paling sebelah kanan, yang adalah ini stakeholders utama yang memang harus diprioritaskan nih teman-teman, managing it closely gitu. Gimana caranya ini betul-betul dikelola dengan baik. Kalau dia tinggi power atau influence-nya, tapi interest-nya tidak terlalu tinggi, belum terlalu setuju, setidaknya teman-teman meeting their needs. Dalam artian ini mungkin prioritas kedua sebetulnya. Pada saat stakeholders-nya itu interest-nya tinggi, setuju sama teman-teman, tapi sebetulnya tidak terlalu punya power and influence, dia menjadi prioritas ketiga. Yang penting dia terinformasikan. Kalau dari lingkaran stakeholders yang tadi, mungkin ini masuknya justru ke secondary stakeholders. Yang ini dua di atas masuknya ke primary stakeholders. Pada saat dia tidak punya influence dan dia tidak punya alignment di interest-nya teman-teman, yang penting dia keep into account aja. Dia cukup dilibatkan sekali-sekali aja, bahkan tidak perlu diinformasikan juga tidak masalah gitu ya, kecuali kalau teman-teman melihat ada potensi pada saat dia tidak dilibatkan, malah akan terjadi potential konflik. Ini sih sebetulnya yang jadi patokanku gitu. Balik lagi ke case tadinya ekonomi membumi, bagaimana kita melakukannya. Pada akhirnya kita melihat cara kita memprioritisasi stakeholders seperti yang tadi dikategorikan lewat 4 bagian tadi adalah melalui melihat rantai pasoknya teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat di dalam koalisi ekonomi membumi itu ada apa aja sih stakeholders-nya, kita melihat sudah pasti sangat berpengaruh gitu ya. Di dalam konstelasinya camp sendiri, teman-teman petani, nelayan, peternak, pekebun yang ada di tapak itu jadi stakeholders yang sangat penting sekali karena tanpa mereka tidak ada komoditas yang mau dikembangkan oleh key stakeholders kita yang ada di tengah-tengah sini. Yang ada di tengah-tengah yang adalah pelaku usaha tadi yang bisa memberikan value added terhadap produk dan jasa yang memang dikembangkan. Tapi di sisi lain kita melihat juga primary stakeholders kita adalah para buyers, di mana buyers ini akan bisa memberikan transaksi kepada teman-teman yang ada di tengah, yang merupakan pelaku usaha yang kita bantu, tapi juga kalau sampai dia bergerak, maka mungkin teman-teman yang ada di bawah sini yang menjadi pemberi dana akan ikut bergerak juga. Teman-teman yang ada di financial institution seperti bank dan lain-lain mungkin akan timbul kepercayaan juga. Jadi yang ada di tengah-tengah sini, di rantai pasok di tengah ini adalah kita bilang primary stakeholders kita, yang ada di bawah financial institutions, inkubator lokal, company logistik, impact investors, ini adalah secondary stakeholders kami di camp. Dan secara bersama-sama kita mengembangkan rantai pasok gotong royong kita bilangnya atau value chain kolaboratif canvas. Nah, di value chain collaboration canvas itu kita mencoba memetakan masing-masing pembagian perannya seperti apa, tapi setidaknya kita sudah memutuskan prioritas engagement dari kacamata collective action yang kita dorong, aksi kolektif yang kita dorong, itu ada di tengah-tengah sini. Yang harus kerja bareng tuh at least yang di tengah-tengah sini. Supaya mereka bisa kerja bareng dengan baik, maka mereka akan
bisa didukung oleh secondary stakeholders kita yang ada di sini. Jadi satu kotak ini adalah cara kita untuk menentukan kita itu mau engage aksi kolektif secara konkret dengan siapa saja. Nah, cuma kita juga jadi sadar, ini sorry agak kompleks mungkin ya, track-nya gitu, bahwa hal-hal yang ada di sini itu tidak akan bisa berjalan seperti yang diidentifikasi oleh teman-teman tanpa ada bunderan yang ada di sini. Jadi ini sama nih sebenarnya walaupun lebih kompleks ya slide-nya, tapi ini company yang ada di tengah itu company-company network kami, ada buyer-nya, ada produsennya, masyarakat lokal dan masyarakat adat juga masuk nih ke sini. Tapi mereka nggak akan bisa jalan kalau nggak ada circle yang di sini nih, yang muter di tengah ini. Nah, circle ini termasuk kebijakan publik, termasuk juga narasi publik yang teman-teman lagi belajar, dan impact measurement sama learnings gitu. Dan kita melihatnya, oke, berarti stakeholders yang ada di lingkaran ini juga akhirnya perlu nih jadi key stakeholders kita. Akhirnya kita masukin itu menjadi salah satu primary stakeholders kita. Karena tanpa kebijakan yang jalan, tanpa public narrative yang kencang, rantai pasok yang di tengah-tengah ini pun tidak akan berjalan. Jadi itu kurang lebih hasil kami memetakan punya kami. Kami menggunakan peta ini waktu kita coba metain gitu sama kayak yang tadi aku jelasin, tapi akhirnya kita juga bisa memetakan siapa sih kolaborator utama kami yang ada di kuadran paling kanan ini, di mana interest-nya memang sudah align, tapi power dan influence-nya juga tinggi terhadap stakeholders utama yang memang sedang kami bantu gitu, yang adalah sustainable companies di Camp Companies Network ini. Kurang lebih seperti itu contoh yang kita lakukan di Koalisi Ekonomi Membumi. Habis ini mungkin aku pengen undang teman-teman untuk balik lagi nih masuk ke Slido, masuk ke pertanyaan berikutnya yang adalah siapa sih pihak yang kamu butuhkan dukungannya dan dukungan apa yang perlu ia berikan agar dampak dari penyebaran ceritanya teman-teman itu tercapai. Boleh diingat-ingat lagi yang tadi teman-teman sudah jawab gitu ya di bagian sorry kok keluar, yang teman-teman udah jawab di pertanyaan sebelumnya. Nah, dari sini teman-teman bisa mulai masuk lagi untuk menjawab bagian berikutnya. Kalau tadi teman-teman pengen key stakeholders-nya teman-teman tuh Pemprov Jambi misalnya sebagai contoh, atau manajemen Rinjani gitu. Kira-kira kalau teman-teman nyebutin satu hal aja, satu pihak aja yang memang perlu banget mendukung ini dan dukungan yang perlu dia berikan itu seperti apa, supaya dampaknya teman-teman menyebarkan cerita ini bisa tercapai, siapakah pihak itu? Aku balik lagi kasih 1,5 menit ya, supaya kita bisa masuk ke latihan berikutnya. Thank you banget teman-teman. Mungkin ini agak tidak umum bentuk kelasnya, tapi aku ngerasa mudah-mudahan ini bisa jadi sesi refleksi bareng-bareng. Silahkan. Wah, sudah banyak yang ngetik. Dari camp tadi kurang lebih gitu sih, setelah kita mikir-mikir, kayaknya memang cara kita memprioritaskan engagement dari kacamata merangkai aksi kolektif juga memang bertahap. Yang di tengah itu ya memang yang sudah pasti kami butuhkan, supaya rantai pasok bioekonominya benar-benar terjaga. Sedangkan yang pendukung kita libatkan sebagai mitra. Silakan, masih ada waktu 1 menit lagi. Aku diem dulu ya, supaya teman-teman bisa konsentrasi. Oke, ini sudah ada yang masuk. Cam, deh Hartini Eko Vivo Daya Lestari Magelang Jawa Tengah. Em, Komunitas peduli lingkungan dan media mungkin bisa dipertajam lagi nih teman kakak-kakak yang menulis yang komunitas peduli lingkungan dan media itu mereka mau ngebantuinnya harus apa. Ini lengkap banget yang udah masukin jawaban pertama, thank you. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan harapannya bisa memberikan dukungan berupa fasilitas pendanaan dan pelatihan buat masyarakat lokal untuk melanjutkan program restorasi ekosistem supaya pengelolaan sampah berbasis komunitas bisa jalan gitu ya, uh, supaya upaya menjaga kebersihan alam dan keseimbangan ekosistemnya bisa berlanjut dan berdampak luas. Oke, ada lagi yang sudah masuk, Rinjani Bersih. Ini nyambung dari yang Rinjani ya, EduHub Sangkabira yang adalah komunitas di salah satu jalur pendakian. Mereka bisa jadi sentra pengolahan sampah pendakian yang efisien sehingga bisa track sampah yang terkumpul dan menciptakan sirkular ekonomi. Misalnya ini mau diolah menjadi bank sampah misalnya,
ini juga jadi salah satu opsi gitu ya. Media, biar mendorong isunya tetap di atas, membuat Pemprov sebagai primary stakeholders merasa dipantau juga gitu ya. Mungkin ini Pemprovnya itu adalah key stakeholders-nya ya, berarti media adalah primary stakeholders-nya. Jadi diingat ya teman-teman, key stakeholders itu yang perilakunya paling pengen kamu ubah gitu supaya dampaknya tercapai. Kemudian circle pertama itu adalah primary, circle kedua adalah secondary. Prioritisasinya berdasarkan yang tadi kita udah ceritain. Akademisi dan praktisi untuk melakukan penelitian buat bentuk policy paper mengenai konservasi Sungai Batanghari dan mendesak untuk disahkannya menjadi kebijakan. Ingat-ingat lagi juga ya, akademi dan praktisi nih kalau di Jambi memang mereka positioning-nya sangat kuat untuk bisa mempengaruhi pemerintah, berarti udah tepat. Tapi harus double check juga, bener nggak sih akademisi ini didengar apa enggak sama Pemprov gitu ya. Ada lagi yang bilang komunitas peduli lingkungan, edukasi pelestarian mangrove berkelanjutan, dan media sebagai partner pemantau aktivitas. Kita lihat sampai atas, pemerintah daerah dan lembaga lingkungan seperti DLHK, serta komunitas konservasi lokal, supaya mereka bisa memberikan dukungan nyata berupa akses data, ruang kolaborasi, dan fasilitasi program edukasi, sama kampanye publik. Keren banget ya teman-teman, udah jauh lebih spesifik. Mudah-mudahan ini akhirnya jadinya bisa membantu teman-teman memetakan mana yang masuk ke circle 1 di primary, mana yang masuk ke circle 2 di secondary gitu ya. Nah, segmen terakhir ini ngomongin soal building and nurturing relation sebetulnya. Bagaimana sih kita shifting dari hubungan yang sifatnya transaksional menjadi hubungan yang sifatnya relasional? Dan bagaimana ini juga mungkin bisa membantu teman-teman untuk memetakan bagaimana kita tidak berhenti di mendukung aja atau punya kontak aja, tapi benar-benar bisa punya mitra untuk aksi kolektif ini. Kalau ada satu slide yang ingin aku benar-benar tekenin ke teman-teman, pembelajaran dari mungkin aku nggak tahu hampir 15 tahun kali ya mengerjakan kolektif ini, sebetulnya mengerjakan kolektif itu tentang membangun zone of possible agreement atau ZOPA, ini kalau teori negosiasinya ini ZOPA, yang semakin besar. Jadi yang di tengah-tengah ini tuh makin besar sebenarnya. Gimana caranya kalau hal-hal yang misalnya buat saya gitu ya, let's say better for me-nya di sini adalah saya di camp gitu ya. Um, Ekonomi yang memang betul-betul bisa menciptakan hubungan yang seimbang itu bagus banget gitu kan, dan kita pengen banget itu terjadi. Sedangkan pihak oposisi di sini atau pihak yang belum menjadi mitra kita di sini mungkin masih punya pemikiran bahwa kalau bikin bisnis yang sifatnya seimbang atau yang lestari itu tuh nggak menguntungkan gitu kan. Di ujung dia tentunya punya kepentingan yang berbeda. Dia maunya tetap fokus kepada bisnis as usual yang ada di sekarang. Kalau kita tetap ada di jalur yang beda banget ekstrim seperti ini, maka tidak akan ada kolaborasi yang terjadi. Yang sedang kita lakukan, upayakan bersama-sama dalam merangkai kolektif adalah memetakan di mana sih titik temunya, di mana sih hal-hal yang sebetulnya bisa sama-sama dicapai untuk menjadi peluang kolaborasi itu sendiri. Let's say, salah satu contohnya misalnya, kalau memang harus untung di sini kepentingannya adalah kalau usaha harus untung gitu ya, kalau di sini kalau usaha harus seimbang. Kalau memang harus untung, jangan-jangan bisa dicari peluang di mana memang marketnya dari komoditas yang mau diolah itu sudah masuk ke rantai pasok global yang peluangnya juga besar. Ini mungkin akan membuat zone of possible agreement-nya jadi lebih ketemu nih. Jadi ya udah kita mulai dulu dari komoditas-komoditas yang memang rantai pasoknya global. Makanya kalau di camp kita masuk ke rantai pasok food and beverages dan kesehatan untuk komoditas agroforestry kakao dan rempah-rempah. Karena begitu kita bicara sama pelaku usaha, itu jadi titik temu yang baru tuh gitu ya. Dan zone of possible agreement-nya jadi lebih besar. Sama juga dengan pemerintah gitu tadi. Kenapa sih pihak BKSDA misalnya nggak mau pakai kata-kata donasi? Karena mungkin takut dianggap tidak perform. Memang seperti itu better for them-nya tuh di situ gitu. Jadi di mana sih titik temunya yang bisa kita sama-sama enak gitu, kita tetap bisa menggalang dana, tapi at the same time pemerintah juga akhirnya bisa mendukung dari kacamatanya mereka dan tetap mengalokasikan dana, ke tujuan yang kita mau. Jangan-jangan kalau kita berusaha untuk membesarkan zone of possible agreement-nya, kita bisa ketemu di solusi, "Oke, ini nggak disebut sebagai donasi ya Bapak atau Ibu,
Ini disebutnya sebagai matching fund. Kita nyariin sejumlah dana yang bisa di-matching-kan dengan budget atau anggaran pemerintah yang memang sudah dialokasikan untuk konservasi gajah. Jadi sama-sama kita berprestasi nih. Masyarakat bisa berprestasi lewat kontribusi, Bapak dan Ibu bisa memperlihatkan prestasinya Bapak dan Ibu lewat anggaran, tapi itu di-matching. Jadi kalau keluarnya 100 juta, kita carinya 100 juta. Kalau keluarnya 200 juta, kita carinya 200 juta. Sesuai dengan komitmen yang datang dari pemerintah sendiri. Itu sih yang aku pelajari dari building relation. Aku nggak akan terlalu dalam di Wheels of Behavior Nudges ini, karena memang ini cukup kompleks, tapi cuma mau ngasih tahu aja bahwa orang itu memang tergerak tadi ya, dari macam-macam gitu. Yang paling penting adalah melihat yang ada di tengah-tengah ini. Mau menggerakkan orang untuk bermitra sama kita, untuk punya collective action sama kita, memang kita harus kenal motivasinya dia apa, capability-nya dia apa, opportunity yang dia lihat sebagai menarik juga apa. Jadi ini adalah dari benar-benar perspektifnya orang yang mau kita ajak kerjasama. Dan untuk bisa sampai mengenali itu, biasanya aku selalu bilang, mulainya itu dari empati. Empati itu apa sih? Sebenarnya empati itu membangun kemampuan kita sendiri untuk bisa mengerti kenapa sih seseorang itu merasakan apa yang dia rasakan. Apakah kita mau membantu dia menghilangkan perasaan yang dia sedang hadapi? Tidak sebetulnya, karena itu udah masuk ke jalur compassion. Di empati itu yang penting kita bisa membayangkan kita jadi mereka, dari kacamata POV-nya mereka. Bukan cuma bersimpati, kalau dia sedih kita ikut sedih, tapi berusaha mengerti kenapa sih dia mengambil posisi yang seperti itu. Tadi aku jadi kebayang banget waktu diceritain soal BKSDA tadi gitu. Kalau dari perspektifnya pemerintah ya memang dia diukur indikator dia berhasil atau tidak ya berdasarkan KPI-nya dia gitu. Jadi gimana ya caranya kalau kita udah berhasil menggali informasi tersebut dan melihat itu dari lensa empati, kita bisa balikin lagi ke Zopanya apa ya gitu supaya sama-sama enak nih. Itu semua harus kita lakukan secara menggali kepentingan dan interest dari stakeholders kita dengan memetakan 4 hal pada umumnya. Apa yang orang itu atau pihak itu katakan dan lakukan, apa yang mereka pikirkan dan rasakan, apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Di bagian kuadran bawah ini artinya adalah informasi yang mereka serap dan mereka lihat sehari-hari. Dan yang ada di atas ini adalah bagaimana sih mereka melihat dunia gitu ya. Setelah mereka mencerna informasi ini semua, artinya ini hal-hal yang mereka percaya, kemudian mereka melakukan apa, mereka mengatakan apa, mereka berpikir seperti apa, mereka merasakan apa di dalam hatinya. Ini sebenarnya yang mesti diulik dari semua stakeholders yang teman-teman mau engage. Dan ini kanvas persona atau kanvas empati ini pada umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan pada saat mereka mau bikin produk sebetulnya. Jadi dari dulu setiap kali kita nih sebagai konsumen mau dikasih sesuatu yang baru, teman-teman perusahaan tuh biasanya bikin peta yang model seperti ini, supaya mereka tahu persis mau jualan ke kita tuh seperti apa. Nah, aku sendiri melihat cerita kita, baik untuk publik maupun untuk pemangku kepentingan yang mau kita ajak kolaborasi di aksi kolektif, harus sedalam ini juga pemahamannya, bukan hanya ke target audience, kalau tadi dibicarakan sama Kak Fikra gitu ya, tapi juga ke orang-orang dan pihak-pihak yang mau kita ajak kerja bareng gitu. Sebetulnya mereka merasakannya apa sih? Mereka berpikirnya seperti apa sih? Mereka melihatnya kayak apa sih? Dan pada akhirnya kita sendiri pengen balik gitu ya, mencoba mendefinisikan apa yang tadi teman-teman sudah tulis di slido-nya masing-masing ke pesan kunci yang mau kita sampaikan. Jadi sebenarnya ini sih cerita akhir dari slide aku gitu ya. Dan aku mau mengundang di bagian terakhir ini untuk teman-teman bisa nulis di chat box. Kalau tadi udah latihan di Slido, mari kita ramaikan chat box kalian aku bisa baca. Apa? Biar bacain karena banyak niche, banyak niche. Wow, pelanin dikit bicaranya, kecepetan sambil baca. Aduh, maaf ya, baru baca lagi. Sorry, sorry. Oke, silakan teman-teman boleh taruh satu kalimat aja. Kalau teman-teman sudah mencoba menggali kan tadi gitu ya, kira-kira primary stakeholders-nya teman-teman itu siapa, dan teman-teman pengen mereka mendukung dengan cara apa. Kira-kira apa sih satu pesan kunci kalau dilihat dari pemetaan persona tadi gitu ya, yang akan teman-teman sampaikan kepada stakeholders tersebut supaya teman-teman bisa
meyakinkan dia untuk ikut aksi kolektif. Silahkan, kalian dipikir-pikir, asik. Jadi, satu pesan kunci, kan tadi teman-teman udah merangkum si stakeholders-nya teman-teman ya, primary stakeholders-nya. Satu pesan kunci yang ingin teman-teman sampaikan kepada primary stakeholders supaya mereka yakin mau kolaborasi sama kita. Oke, beda value primary sama secondary, bedanya sebenarnya pakai grafik yang tadi. Ini aku sekalian baca-bacain pertanyaan sama jawab-jawabin aja ya Kak Feby ya. Kalau bedanya primary sama secondary, biasanya aku masuknya tuh dari grafik yang barusan, di mana kalau interest-nya tinggi dan dia itu punya power dan influence untuk mempengaruhi key stakeholders kita, maka itu masuk sudah pasti ke primary. Kalau dia interest-nya rendah, tapi dia powerful dan influential kepada key stakeholders kita, itu juga masuk primary. Karena dia pasti bisa membantu kita membuat dampak. Secondary itu adalah tier di mana nomor satu, dia itu um, mungkin bisa gitu ya untuk mempengaruhi walaupun kecil, tapi interestnya besar sekali, atau dia tidak punya interest dan tidak punya power, maka itu ya dikeluarkan masuk ke secondary. Jadi tiernya agak lebih bawah gitu. Pada umumnya gitu sih. Maksudnya mereka pegang value yang beda dengan inisiatif yang ingin kita bangun. Jadi ketika kita melebarkan zone of agreement, kadang-kadang kita merasa ikut value mereka. Tergantung sih. Apa ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja sambil semuanya ikutan ngisi kali ya, Kak Feby ya. Iya, Biar boleh aku bisa silakan, langsung Kak. jawab-jawabin. Iya. Oke, mungkin Di Kak awal April, ada Kak Nurul Ali nih, Kak. yes, siap. Nanti aku Mm-mm. buka yang terakhir. Sebenarnya slideku masih ada lengkapnya, cuma mengingat waktu dan ada case study satu lagi juga. Cuma mengingat waktu, kayak kita mendingan masuk ke tanya jawab aja, Kak. Iya. Silahkan. Di chat ada yang bertanya, Kak, jika membangun social planner tanpa dukungan atau belum ada atau dilirik pihak ketiga, bagaimana strategis agar terus bisa bergerak mandiri? Itu dari Kak Nurul Ali, Kak. Oke, kalau dari kacamata socialpreneur tanpa dukungan, sebetulnya yang paling penting model bisnis sih Kak, kalau dari yang kita pelajarin ya. Jadi kan ada 15 perusahaan nih di Companies Network-nya Camp sekarang. Mungkin mayoritas dari pelaku usaha itu dia bootstrap juga, nggak ada dukungan pihak ketiga. Dia benar-benar jalan karena bisnisnya jalan, dari mulai yang jualan coklat, jualan kopi, itu mereka benar-benar modal sendiri gitu. Mereka sesama shareholders, mereka kumpulin uang, mereka beneran bikin bisnis yang jalan, dan akhirnya mereka muter uangnya dan ekspansi usahanya juga caranya ya begitu gitu. Mereka nggak dapat grant, mereka nggak punya mitra yang menyokong, pure dari model bisnis. Jadi konsumennya itulah yang membantu dia memastikan bisnisnya jalan. Nah, ini juga sebetulnya kalau kemarin banget baru ngobrol sama teman-teman Tuku gitu ya. Tuku itu sebagai salah satu coffee shop di Jakarta yang benar-benar ngeset gula aren tuh benar-benar jadi dikenal gitu sama semua orang. Mereka pun tidak pernah terima investasi dari luar sama sekali dari pihak ketiga. Mereka benar-benar mereka kerjakan sendiri itu dari upayanya mereka sendiri, dari penjualannya mereka sendiri sampai bisa bikin multiple cabang. Tapi akhirnya mereka sendiri memutuskan ekspansinya mereka itu menyesuaikan dengan apa yang mereka bisa kerjakan sendiri secara mandiri. Jadi itu sih model bisnis sebetulnya yang apa yang kita yang kita benar-benar harus pantik dan harus dorong gitu. Oke, Kak. Selanjutnya nih ada Kak Ani, Kak, dari Riau. Makasih Kak Gita tadi idenya yang Halo Kak matching Ani. funds. Bagus Iya Kak, aku banget. Itu kepikiran. kayak BTS Army. Aku ingat Yes, banget itu. yang Eh, mangrove mereka bikin gitu juga kan. iya benar Kak. Terus yang tadi aku juga tertarik Kak. Jadi kan aku
juga kepingin mengembangkan komunitas aku nih jadi social enterprise yang kayak kakak bilang kan, nanti ada profit yang bisa kita share untuk lingkungan gitu. Cuman tuh ya masih di ini sih. Aku mau tanya ke kakak soal yang zona ZOPA, yang zona of Ya, possible agreement itu kan pasti kita punya metode approach-nya ya kan kak. Nah itu apakah kira-kira yang paling pertama kali kita lakukan itu kita agree dulu sama condition yang dalam artian ini pemerintah gitu kan. Mereka maunya conditionnya seperti apa gitu. Terus kita negosiasiin gitu. Nah, gimana supaya pas kita agree dengan condition mereka, kita tuh masih tetap hold our values gitu Kak. Thank you. thank you banget Kak. Ini aku sambil buka lagi aja ya slide-nya karena kayak April juga kayaknya nanya hal yang sama. Tadi aku kelewat jelasin juga, thank you udah diingetin. Jadi kalau kita ngelihat ZOPA, ini tuh ada 2 titik nih yang penting banget, nggak boleh lupa. Jadi di sini ada kata-kata I can live with, sama ada kata-kata you can live with. Artinya ini hal-hal yang teman-teman bisa tolerir. Itu harus dirumuskan banget. Yang masih bisa ditolerir itu apa? Misalnya value itu apa sih? Value itu misalnya kalau dalam kacamata negosiasi, oke, harga masih bisa ditawar deh, atau kayak besaran luasan area konservasi masih bisa ditawar deh. Oke, kelengkapan spesies yang akan ditanam di agroforestry masih bisa ditawar deh. Itu semua harus di list down. Tapi di sisi lain, kenapa tadi aku ngomongin peta empati dan mengerti stakeholders kita dari kacamata yang lain, kalau waktunya lebih panjang, kita bisa latihan juga gitu ya, gimana menggali itu. Yang paling penting itu adalah teman-teman tahu juga yang kira-kira dari kacamatanya mereka adalah negotiable, atau benar-benar sama mereka juga punya peluang untuk lebih fleksibel lah di situ gitu ya. Dan ini itu adalah proses, nggak bisa kayak sekali ngobrol tuh langsung ketahuan gitu ya Kak Ani ya dan teman-teman yang lain. Pasti ini bisa lama banget dan kita perlu menggali dan pasti banyak banget teknik yang perlu dilakukan juga supaya informasinya keluar. Nah, yang tidak kalah penting atau bahkan lebih penting adalah kotak-kotak ini. My walk away dan their walk away. My walk away atau walk away-nya kita itu adalah hal-hal yang tidak bisa ditawar sama sekali. Jadi aku pernah di kondisi negosiasi gitu ya. Hal-hal yang nggak bisa ditawar oleh mereka itu adalah misalnya waktu itu tuh lagi negosiasinya soal transaksi lumayan gede gitu ya, tapi ternyata non-negotiable-nya mereka atau yang walkaway points-nya itu pada saat counterpart-nya tidak menghormati budaya dan kepercayaannya klienku. Jadi waktu itu lagi sholat Jumat, lagi waktu sholat Jumat, si counterpart-nya itu berusaha untuk tetap meeting saat itu. Dan di situ, karena itu adalah walk away points yang bahkan nggak kaitannya sama konten, itu deal-nya nggak jadi gitu. Karena klienku menganggap ini sangat tidak menghormati budaya dan prinsip-prinsip kepercayaan. Nah ini juga jadi sangat penting. Sebelum masuk ke ruang negosiasi, apa yang tidak bisa dikorbankan atau tidak bisa ditawar dari sisi value, itu teman-teman harus sepakati. Apalagi kalau bergeraknya di kolektif, apa yang nggak bisa ditawar nih ya. Dan ini kan sebetulnya ZOPA ini adalah ZOPA terhadap semua relasi yang kita bangun. Artinya ada banyak ZOPA-ZOPA di dalam satu aksi kolektif gitu. Nah, perumusannya ini ya memang perlu banget dikasih waktu yang cukup gitu ya, supaya teman-teman bisa masuk ke kotak-kotak ini. Apa yang teman-teman masih bisa tolerir, tapi apa yang teman-teman akan walk away. Maksudnya walk away itu teman-teman bakal pergi dan ya udah gue nggak akan kolaborasi sama lu lagi gitu karena ini nggak bisa ditolerir lagi. Nah ini kata-kata yang ada di sini, ini maksudnya apa? Kadang-kadang pihak yang datang ke negosiasi, pihak yang merepresentasikan organisasi atau pihak tertentu itu kan manusia ya, orang ya. Nah, si orang ini teman-teman mesti paham juga dia itu ngomongin pendapatnya dia sendiri sebagai pribadi atau dia ngomongin pendapat sebagai representasi dari organisasi. Teman-teman perlu tahu kalau dia adalah representasi dari organisasi, dia itu benar-benar bergerak atas kepentingannya dia saja atau dia memang harus dengerin orang lain gitu di dalam organisasinya. Apakah dia masih terpengaruh sama bosnya? Atau kalau bupati misalnya dia harus ngedengerin konstituennya. Kalau teman-teman ketemu sama orang yang sangat dengerin teman-temannya, sangat dengerin keluarganya, sangat dengerin mentornya. Nah ini tuh hal-hal yang harus diulik juga supaya teman-teman tahu
bagaimana caranya melihat perspektif dia secara utuh gitu. Karena ya balik lagi yang negosiasi sama kita, yang dealing sama kita tuh bukan organisasi, pada umumnya dia tuh orang. Jadi mesti dibedain dulu antara siapa yang hadir di proses negosiasi atau di proses perumusan dan perundingan itu. Kurang lebih gitu sih Kak Ani, jawaban agak panjangnya. Hehehe. Oke, Kak. Karena waktu sudah pukul 15.46, apakah boleh satu pertanyaan lagi atau dicukupkan saja, Kak? Boleh satu, tadi mudah-mudahan udah ngejawab juga buat pertanyaannya Kak April ya, Kak April soal pegang value yang beda gitu. Jadi mungkin si value-nya itu yang harus dikencengin value apa. Kayaknya aku boleh satu pertanyaan lagi deh, Oke, Kak. ada Kak Hartini nih, Kak, udah raise hand. Siap, silakan Kak. Ya, selamat sore. Selamat sore Kak. Ya, hai Kak Gita. Saya mengikuti program ini maksudnya adalah untuk bisa membangun campaign yang rele dan ya campaign yang tepat. Nah, karena kami bisa meng-create produk dan mendapat Good Design Indonesia maupun JDA Jimak di Jepang untuk sampo padat alami yang dikemas compostable dan reusable. Tapi kami tidak bisa memiliki skill dan tim untuk campaign untuk menyeru dan mengadvokasi dengan lebih baik. Makanya kami mengikuti ini. Nah, tahun lalu kami juga bertemu dengan tim camp di ekosistem katalisnya GoTo Foundation ke final itu, tapi ya ada konsorsium bersama Pleo dan Cash Foundation. Tapi karena keterbatasan jarak kami tidak bisa terus terhubung. Nah, apakah lewat ini apakah saya nih sebagai yang tinggal jauh di Jawa Tengah itu untuk bisa membangun campaign menyerukan voice dan mengadvokasi tentang gerakan hidup lestari tentang ekonomi jalur alternatif tadi circular economy itu harus juga belajar tentang hukum sehingga bisa merumuskan dan bisa menyampaikan advokasi seperti Kak Gita, ataukah kami bisa di-engage oleh Kak Gita dalam circular ekonomi koalisi ekonomi membumi? Bagaimana caranya supaya kami bisa ter 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 ter-engage di dalam gerakan ekonomi membumi itu. Makasih. Iya, thank you Bu Hartini. Dari sisi aku mungkin jawabnya ini aja ya, maksudnya dari kacamata ini kan pelaku usaha dan memang kalau dari sisi value ke Ekovivo mungkin sudah sangat sejalan dengan prinsip ramah lingkungan, ramah sosial. Dari sisi keinginannya gitu ya, yang tadi aku agak kurang nangkep adalah advokasi ini maksudnya apakah perlu dukungan dari pemerintah atau seperti apa. Nah, kalau memang dari kacamatanya Camp, kita punya layer tim kerja yang tadi sempat aku sampaikan. Cara kerjanya adalah sebetulnya ada 39 daerah kabupaten gitu ya, dan ada 14 provinsi yang saat ini memang masuk ke bimbingan teknis untuk perencanaan dan pengelolaan paket kebijakan yang bagus untuk rantai pasok bioekonomi, kita bilangnya umbrellanya. Mungkin bisa dicek dulu, jangan-jangan di situ ada irisan. Jangan-jangan Pemprov atau Pemkap di mana Bu Hartini bergerak itu memang sudah masuk tuh ke list itu. Nah, dari situ mungkin jadinya kepentingan-kepentingannya Ekovivo yang bisa diwujudkan lewat peraturan kebijakan mungkin sudah bisa terakomodir tuh kalau pemerintahnya memang sudah nyambung. Nah, di sisi lain, kenapa akhirnya Camp juga memilih untuk sangat fokus gitu ke kita mungkin kurasi tuh dulu hampir 1.000 perusahaan gitu ya, tapi sangat fokus ke 15 karena memang 15 company ini yang kita lihat bisa menjadi anchor awal di mana mereka bisa menggerakkan rantai pasok di kanan dan di kirinya dengan skala yang memang dibutuhkan untuk ini bisa scale secara kacamata ekonomi. Tapi di sisi lain kami juga membantu Bappenas untuk punya inisiatif bioekonomi Indonesia sebetulnya. Jadi mereka bikin
akan bikin platform dan inventory yang mencoba memetakan semua pelaku usaha yang kacamatanya itu bioekonomi di Indonesia untuk melihat peluangnya. Nah, di situ kalau Ekovivo tertarik gitu kan, otomatis sudah bisa masuk juga gitu menjadi salah satu cerita yang masuk ke situ. Tapi balik lagi, yang diinginkan dan dibutuhkan tuh apa? Kalau dari kacamata kebijakan ya otomatis dampaknya itu lebih ke arah kemudahan berusaha mungkin gitu ya. Mungkin juga perlindungan untuk pengelolaan sumber daya alam yang digunakan. Tapi menurutku sangat sedikit dampaknya terhadap pengembangan bisnisnya sendiri kalau kita mainnya di kebijakan. Sedangkan kalau main di kebijakan mungkin justru kolaborasi dengan teman-teman sebumi, kolaborasi dengan teman-teman yang sangat fokus ke engagement konsumen untuk memperkenalkan produknya Ekovivo, untuk bagaimana ini masuk ke dalam misalnya paket-paket event yang akan diselenggarakan bersama oleh storyteller gitu. Itu hal-hal yang justru akan memutarkan roda ekonominya Ekovivo secara lebih konkret. Jadi mungkin balik lagi sih Bu Hartini, tergantung keterhubungan ini mau mencari peran yang seperti apa gitu ya. Dan benefit yang mau diterima atau dampak yang mau diterima oleh Ekovivo itu arahnya kemana. Nah, mungkin Cam bisa cocok buat beberapa hal, tapi untuk hal lain, bahkan kolaborator yang memang fokusnya ke situ jauh lebih strategis nih untuk misalnya penyebaran cerita gitu. Kebetulan Cam kalau dari sisi campaign digital gak sekuat yang lain gitu, malah karena kita kan baru mulai juga gitu. Jadi mungkin kami pun cari kolaborator gitu. Kenapa datang ke Art Storyteller buat cari cerita juga gitu dari sisi kami gitu. Itu sih Kak Feby kurang lebih penjelasannya. Baik, terima kasih Kak Gita atas insight-nya yang sangat membuka wawasan kita hari ini. Mungkin ini berakhirlah sesi kita. Boleh silakan Kak kalau ada closing statement barangkali. Siap teman-teman, mungkin closing statement-nya aku mau ngajak main Slido terakhir. Supaya bisa tahu juga nih di akhir Kak Feby perasaannya kayak apa. Karena kita pun di camp masih mencari bentuk gitu ya dan butuh banyak masukan kira-kira cerita-cerita dari teman-teman yang lain seperti apa. Jadi mungkin pertanyaannya adalah ini nomor 1, mungkin cuma nanya aja satu kata yang menggambarkan perasaan kamu setelah mengikuti kelas ini. Dan mungkin kelasnya Kak Fikra juga sekalian. Satu kata yang terlintas di kepalanya teman-teman apa sih gitu kan. Silahkan, mungkin aku kasih sekitar 30 detik. Habis ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum aku closing kali ya Kak. Thank you. Anxiety, ya ampun, kenapa? Insightful banget, menginspirasi. Wah, iya anxiety, tapi aku juga agak anxious sih. Karena kalau melihat banyak banget mimpi-mimpinya teman-teman tuh kayak optimis dan positif banget gitu ya. Tapi begitu kita ngomongin gimana nih cara untuk masuk ke dalam seluk-beluk gitu ya, itu agak bingung gitu ya. Satu kata, wah ini kayaknya wow dengan pernah iluminasi tercerahkan. Oke, action. Kita tunggu 1 atau 2 lagi kali ya, biar double digit. Yeah. Oke, ada 3 lagi nih yang sedang menulis. Monggo. Action, eksekusi, happy. Oke, yay, thank you teman-teman. Kompleks, ya sepakat. Aku juga riweuh. Pengennya sih lebih banyak waktunya gitu ya. Satunya lagi adalah pertanyaan kita pakai open text gitu. Mungkin kalau teman-teman punya aha moment yang teman-teman bikin teman-teman, "Ya udah deh aku mau ngerjain ini aja setelah ini," atau "Aku mau fokusnya ke bikin apa," gitu setelah kelas yang barusan, kira-kira apakah itu? Jadi aha moment-nya apa? Mungkin kalau bisa as specific as possible, apakah teman-teman jadi ketemu pesan kunci baru misalnya, atau jadi kepikiran mungkin ide baru yang bisa dieksekusi? Silahkan. Terima kasih banyak loh sebelumnya, ini jadinya, aku terus menggali dari teman-teman juga karena, ya kita punya pengalaman dari sisi kita, tapi dari yang tadi teman-teman kasih ke aku juga banyak banget nih yang kayaknya bisa diulik gitu ya. Mau coba terapin kerangka teori of change. Oke, nanti aku kirim lewat Kak Karuna juga video explainer sama template-nya ya. Jadi teman-teman bisa kerjain template-nya pakai panduan si video explainer itu. Ini salah satu format yang paling simple yang aku punya. Udah banyak belajar format teori of change yang lain, tapi ini kayaknya paling doable gitu ya. Harus live in lebih lama di Linjani untuk memetakan stakeholders. Yes, benar. Eksekusi ide lama
Zopa titik temu bukan irisan aja. Jadi bisa punya ide matching fund, menerapkan Zopa biar BKSDA nggak ngomel lagi. Bisa mendorong Satgas di masa depan. Oke, ternyata kita benar-benar berada di harsh ecosystem, berjuang dengan berbagai value. Tetap ekonomi sirkular, kecapi berkelanjutan, dan mendalami Zopa. Aku senang banget nih ada yang langsung pengen live in residensi di desa, karena emang penting banget untuk kenal betul-betul. Nanti aku kirimin deck slide yang lengkapnya juga ya, supaya teman-teman bisa ngikutin. Masih ada 2 yang nulis, udah siap. Thank you banget teman-teman, udah ngasih masukan dan ngasih insight refleksi gitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk menyelesaikan bagian stakeholders. Nanti semua template akan aku share lewat teman-teman Earth Storyteller. Akhir kata dari aku mungkin yang ada bisa dibaca ke sini aja nih. Usaha lestari berdaya, Indonesia bakal maju bersama-sama. Jadi mari kita bareng-bareng dukung semua upaya untuk economic pathway Indonesia yang lebih baik. Gitu. Terima kasih banyak semuanya, kakak-kakak. Oke, terima Thank kasih you, Kak banyak Kak Gita. Kita Gita. beri tepuk tangan virtual yang paling meriah dulu ya, teman-teman. Oke, ada Oke, Kak Putri. terima kasih Kak Gita.